Suaka akhir-akhir ini, Luo Zeng dan Feng Ge hidup di bawah cahaya lilin. Dibandingkan dengan kegelapan absolut dari medan gelap, cahaya lilin secara alami sangat terang, tetapi secara alami tidak setingkat dengan sinar matahari di luar medan gelap. Setelah mereka menelan buah kegelapan, mereka kembali terbiasa dengan dunia gelap, dan dapat melihat benda-benda dalam kegelapan total. Setelah terbiasa dengan kegelapan yang menyatu dengannya begitu menyilaukan ketika saya melihat cahaya yang sebenarnya lagi. Mata Feng Ge terbuka lebar, dia membuat kesimpulan yang sama dengan Luo Zeng di dalam hatinya, tetapi dia tidak berani berbicara, dia tidak bisa membantu tetapi menempel di bahu Luo Zeng dan berbisik tidak akan ada kegelapan, area di sana di luar, kan? Di domain gelap, kuil tidak bisa meninggalkan sisi lain, kecuali dua tempat ini. Feng Ge terjebak selama beberapa hari ini, dan dia benar-benar ingin pergi. Akan lebih baik jika dia bisa pergi dari sini. Tapi menurut aturan dari sisi lain, dari mana dia pergi, dia akan masuk dari sana. Lain kali dia kembali ke sisi lain, dia masih akan terjebak di sini. Tentakel yang dibor ke dalam gua segitiga itu sangat tajam. Tentakel ini tidak memiliki mata, dan mereka menangkap mangsa dengan merasakan energi. Luo Zeng dan Feng Ge sendiri juga mengandung energi, tetapi mereka bukan makhluk alam gelap, jadi tentakel itu secara alami langka. Tapi di bawah gumaman Feng Ge dengan suara rendah, tentakel itu segera bereaksi. Kleter, ribuan tentakel mengelilingi lembah seperti badai coklat tua. Melihat postur ini, Feng Ge langsung memilih diam. Luo Zeng jauh lebih tenang, dan beberapa hal tidak terlalu buruk selama mereka memahami aturannya. Dia dengan lembut menarik Feng Ge dan berjalan ke samping. Badai yang dikumpulkan oleh tentakel dengan cepat berkumpul dan bergerak di tempat Feng Ge berbicara, sampai mereka tidak mendapatkan apa-apa dan kemudian mundur ke dalam gua segitiga. Apakah itu menyenangkan? Luo Zeng bertanya pada Feng Ge sambil tersenyum. Feng Ge merasa tidak nyaman melihat tentakel ini, bagaimana mungkin dia berani memprovokasi mereka. Tapi ketika Luo Zeng berbicara seperti ini, tentakel itu keluar lagi. Kamu. Feng Ge ingin Luo Zeng tutup mulut, tetapi dia tidak berani mengeluarkan suara, jadi dia hanya bisa menghindar dengan Luo Zeng lagi, dan tentakel itu mengamuk di lembah seperti badai, dan sekali lagi menarik kembali. Selama proses ini, Luo Zeng juga dengan hati-hati mengamati gerakan di sekitarnya. Dengan adanya tentakel ini, seharusnya tidak ada makhluk alam gelap lainnya di lembah ini, dan mereka seharusnya bisa memasuki berkas cahaya dengan aman. Tapi apakah adaan lain dalam pancaran cahaya? Tidak ada jaminan. Tanpa terlalu banyak ragu, Luo Zeng berjalan menuju berkas cahaya. Saat jarak semakin dekat, pemandangan dalam berkas cahaya menjadi semakin jelas. Batu nisan itu terbuat dari tembaga, dengan 7 bintang dicat di permukaannya, dan sederet karakter aneh terukir di bawah bintang. Aksara ini bukan dalam bahasa Sanskerta, tetapi harus menjadi karakter yang dimiliki oleh peradaban unik. Ada juga makam kecil di belakang batu nisan, makamnya tidak besar, tapi lebarnya 5 atau 6 kaki, ada beberapa gulma hijau zamrud dan bunga kecil tumbuh di makam itu. Tepat ketika Luo Zeng dan Feng Ge hanya berjarak 6 atau 7 kaki dari makam, lingkaran ungu tiba-tiba muncul di tanah. Tentu saja, lingkaran cahaya yang muncul di medan gelap juga terlihat sangat redup. Setelah halo muncul, terdengar teriakan, seperti alarm, bergema di seluruh lembah. Di bawah gua berbentuk segitiga, retakan tiba-tiba meledak, dan di bawah retakan yang runtuh, pintu bundar kecil muncul satu demi satu, dan sekelompok monster setinggi setengah manusia mengebor keluar dari pintu. Monster-monster ini berjalan tegak dengan kaki mereka, berwajah babi, dan memegang tombak hitam di tangan mereka. Siapa yang melanggar makam suci kita? Tangkap mereka. Jangan biarkan mereka mendekati makam suci. Monster berwajah babi ini meraung dalam bahasa umat manusia, dan bergegas menuju Luo Zeng dan Feng Ge. Ditambah lagi, tentakel-tentakel itu bergerak lagi setelah mendengar beritanya. Tentakel ini awalnya tidak dapat mendeteksi keberadaan Feng Ge dan Luo Zeng, tetapi setelah monster berwajah babi ini muncul, situasinya berbeda. Monster berwajah babi dan tentakel awalnya adalah makhluk pendamping. Dengan saling ketergantungan keduanya, monster berwajah babi dapat bertindak sebagai mata tentakel. Luo Zeng juga cemas saat ini. Dia tidak menyangka kelompok seperti itu akan disembunyikan di dalam tembok lembah. Tidak mungkin baginya dan Feng Ge untuk keluar dari lembah ini dalam waktu singkat, dan tidak ada jalan keluar sekarang. Kami bergegas masuk, kata Luo Zeng. Melihat tentakel itu keluar lagi, Feng Ge tidak tahu betapa kesalnya dia, tetapi pengalaman hari-hari ini telah membuatnya mengerti bahwa mengeluh tidak ada artinya. Ayo, Feng Ge menjawab dengan anggukan,
dengan sedikit menangis pada saat bersamaan. Luo Zeng baru saja memulihkan sebagian dari kekuatan fisiknya, dan kecepatannya tidak bisa meningkat sama sekali, jadi dia hanya bisa berlari terhuyung-huyung di belakang Feng Ge. Ribuan tentakel seperti lapisan awan hitam, dan kecepatan penyebarannya sangat cepat. Tidak hanya tentakel, kecepatan monster berwajah babi itu tidak lambat, dan beberapa monster berwajah babi telah melemparkan tombak mereka ke arah mereka berdua. Desir, desir, deru. Tombak hitam itu seperti sepotong belalang, menutupi Feng Ge dan Luo Zeng. Itu juga karena keduanya sangat dekat dengan makam suci, jarak 6 atau 7 kaki dapat dilintasi hanya dalam beberapa tarikan napas. Tepat ketika tombak hitam dan tentakel berada dalam jarak dekat dari Luo Zeng mengeluarkan semua kekuatannya, bergegas ke depan, mendorong Feng Ge ke dalam berkas cahaya, dan berguling ke dalam dirinya sendiri, tampaknya jauh lebih memalukan. His, his, his. Serangkaian suara keras terdengar di belakang Luo Zeng. Tentakel itu dengan panik dituangkan ke dalam berkas cahaya, tetapi sebagai makhluk dari alam gelap, mereka sama sekali tidak dapat menyentuh cahaya, tetapi semua tentakel yang mengalir berubah menjadi abu, dan jejak asap hitam memancarkan bau menyengat, bergegas ke dalam pilar cahaya dalam napas Luo Zeng, baunya sepertinya puluhan ribu babi guling dibakar. Tidak hanya tentakel menghilang dalam cahaya, tetapi juga tombak hitam yang diproyeksikan oleh monster berwajah babi. Feng Ge duduk di sisi dalam sinar cahaya, tubuhnya gemetar tak terkendali, perasaan bersinggungan dengan dewa kematian membuatnya sangat tidak nyaman. His. Tentakel-tentakel itu tampaknya tidak percaya pada kejahatan, dan bergegas ke berkas cahaya tanpa berpikir. Beberapa tentakel yang lebih tebal belum terbakar oleh cahaya setelah masuk, jatuh ke tanah dan tubuh Luo Zeng terus memantul, seolah-olah barbeque di atas pelat besi dengan cepat berubah menjadi bola hitam, mengeluarkan bau terbakar, dan akhirnya menghilang, sama sekali. Monster berwajah babi itu juga keluar dari sorotan cahaya satu demi satu, berdiri dalam kegelapan, terus-menerus meraung, berteriak, dan bahkan menusukkan tombak hitam mereka ke dalam sorotan cahaya. Keluar dari sini. Ada apa bersembunyi di sana? Aku akan memastikan kamu mati tanpa penguburan. Tapi semakin keras mereka berteriak, Luo Zeng merasa lebih stabil, yang berarti mereka tidak lebih baik, berarti melawan diri sendiri. Tentakel itu gila, dan mereka bergegas sebentar sebelum berhenti. Di bawah selubung cahaya, makhluk di alam gelap datang dan mati. Bahkan jika tentakel ini dapat dibuat ulang, itu mungkin tidak berfungsi jika kerugiannya terlalu besar. Makhluk alam gelap lebih lemah dari yang dibayangkan, kata Luo Zeng. Buah di pohon dua warna hitam dan putih dibagi menjadi dua jenis setelah menelan buah kegelapan, Luo Zeng dan yang lainnya dapat beradaptasi dengan lingkungan medan gelap. Masuk akal bahwa setelah menelan buah cahaya, makhluk di alam gelap juga harus bisa beradaptasi dengan dunia di luar alam gelap. Tapi tidak peduli apakah itu anak laki-laki bermata tiga atau kera raksasa, mereka sudah terbiasa dengan cahaya lilin, dan mereka tetap tidak bisa meninggalkan area gelap. Jika mereka tidak takut dengan cahaya ini, pantai seberang pasti sudah dikuasai oleh makhluk-makhluk dari dunia gelap, kata Feng Ge tiba-tiba. Luo Zeng berpikir sejenak dan kemudian mengangguk, itu benar. Makhluk di sisi lain jauh lebih kuat dari jiwa yang, dan makhluk di medan gelap jauh lebih kuat daripada makhluk di sisi lain. Jika mereka bisa berjalan bebas di sisi lain, jiwa yang dari dunia ibu jangan pernah berpikir untuk datang ke pantai seberang, jiwa-jiwa. Aku tidak tahu tentang apa sinar cahaya ini. Luo Zeng menatap langit. Langit di sekitarnya gelap gulita, kecuali seberkas cahaya yang jatuh dari atas kepala, membentuk lubang cahaya yang aneh. Jika Anda tidak melihatnya dengan mata kepala sendiri, sulit bagi siapapun untuk percaya bahwa ada tempat seperti itu di medan gelap. Aku hanya ingin tahu apakah tempat ini bisa meninggalkan sisi lain, kata Feng Ge. Kemudian bibir Feng Ge bergerak sedikit, mengucapkan mantra sihir. Om, jiwa yangnya secara bertahap mulai menghilang, dan kutukan pemecah ilusi memecahkan kekosongan di sisi lain. Pada saat menghilang, suasana hati Feng Ge yang semula membosankan tersapu, dan dia menunjukkan pandangan yang sedikit dingin ke arah Luo Zeng. Senyuman menghilang sepenuhnya, meskipun Luo Zeng tidak bisa melihat senyum sama sekali. Aku benar-benar pergi, Luo Zeng sedikit terkejut. Token Luo Zeng di pihak lain dalam keadaan habis, dan dia sangat ingin mengisi kembali kekuatan pihak lain, memang merupakan kabar baik baginya untuk dapat meninggalkan pihak lain. Pada saat ini, monster berwajah babi yang mengelilingi berkas cahaya itu menyerah. Monster berwajah babi yang diselimuti warna hitam dan biru berjalan menuju Luo Zeng dan berhenti di luar berkas cahaya. Saat monster berwajah babi itu mengangkat tangannya, omelan itu segera mereda. Teman-teman dari luar alam gelap,
kata monster berwajah babi hitam biru itu dengan sopan. Sebelumnya, Luo Zeng tuli terhadap monster yang memarahi ini, dan dia bahkan tidak peduli untuk memperhatikan. Tapi monster berwajah babi ini memilih untuk berkomunikasi, dan sikap Luo Zeng secara alami berbeda. Meskipun aman dalam seberkas cahaya ini, tidak mungkin dia dan Feng Ge terjebak di sini seumur hidup, dan mereka selalu menemukan cara untuk pergi. Sekarang Feng Ge akan kembali ke Istana Surgawi, metode ini adalah secara alami dipikirkan oleh Luo Zeng. Ada apa? Luo Zeng tersenyum. Bisakah kamu keluar dari makam suci? Monster berwajah babi biru hitam itu bertanya. Tidak, jawab Luo Zeng. Otak monster berwajah babi itu tampaknya tidak terlalu bagus. Dalam hal ini, dia akan mati jika dia keluar dari sorotan cahaya. Luo Zeng bukan idiot. Ini adalah makam suci kami, tempat kesucian, dan tempat yang tidak bisa dikotori. Anda telah melanggar pantangan kami, kata monster berwajah babi hitam biru itu lagi. Luo Zeng memutar matanya, alasan mengapa dia dan Feng Ge melarikan diri ke sini sama sekali tidak berdaya oleh Monkey Hitam. Apa arti dari putaran tuduhan ini sekarang? Dia hanya bisa berkata tanpa daya. Lalu apa yang kamu katakan? Bisakah kamu keluar dari makam suci? Monster berwajah babi itu bertanya lagi. Luo Zeng meliriknya tanpa daya, meskipun orang-orang ini berbicara, kebijaksanaan mereka sebenarnya tidak terlalu tinggi. Dia akhirnya mengangkat bahunya, kalau begitu selamat tinggal. Kemudian dia juga mengucapkan mantra ilusi, sosoknya juga menjadi kabur, dan perlahan menghilang ke dalam berkas cahaya. Saat menghilang, monster berwajah babi di sekitar berkas cahaya mulai berteriak lagi, dan bahkan monster berwajah babi berwarna biru yang menjadi pemimpin juga mengutuk dan meminta Luo Zeng untuk keluar dan mati. Di Istana Taidi, lingkaran sihir besar bersinar dengan cahaya keemasan redup. Api keemasan mengalir terus-menerus di dalamnya, melepaskan energi yang menakutkan. Orang yang memimpin lingkaran ini adalah Selirian. Di bawah Selirian, berdiri 3 lelaki tua. Ketiga lelaki tua ini semuanya adalah orang kuat di Istana Taidi, dan mereka juga tokoh terkenal di Tiangong. Selirian, kami telah mencoba 3 kali, tetapi semuanya gagal. Posisi yang mulia Feng Ge tidak dapat dipisahkan dari sisi lain, dan dia tidak dapat ditarik keluar dengan paksa, kecuali dia pergi ke beberapa tempat yang lemah. Salah satu dari mereka berkata orang tua itu. Ada beberapa metode di dunia induk yang dapat memaksa orang keluar dari pantai lain, seperti sutra yang tertinggal, yang dapat menjebak orang di pantai lain, tetapi mereka masih dapat ditarik secara paksa dari pantai lain oleh kekuatan eksternal. Tapi kekuatan kuil dan medan gelap terlalu kuat, bahkan jika Selirian memakai lingkaran sihir, dia tetap tidak bisa membangunkan Feng Ge. Kontribusikan semua kekuatan jiwamu, kata Selirian, dengan sedikit tekad di wajahnya. Meskipun Feng Ge telah bertahan begitu lama, reaksinya kali ini sama sekali bukan pertanda baik. Begitu Selirian selesai berbicara, Feng Ge, yang sedang duduk di tengah lingkaran sihir, sedikit mengedutkan bulu matanya, wajahnya yang sedingin es dan cantik menunjukkan ekspresi ketakutan, tubuhnya juga gemetar terus-menerus, dan bahkan mengeluarkan suara woho yang dangkal. Itu adalah reaksi dari transmisi ketakutan jiwa yang dalam tubuh fisik. Tuhan tahu apa yang dialami putrinya, dan Selirian melihatnya di matanya dan merasakan sakit di hatinya. Ini bukan masalah besar bagi kita untuk menyumbangkan kekuatan jiwa, tetapi kekuatan jiwa terlalu kuat. Saya khawatir jiwa yang mulia Feng Ge tidak tahan, kata lelaki tua lainnya menggelengkan kepalanya. Jika mereka terus meningkatkan kekuatan jiwa mereka, mereka mungkin merobek jiwa Feng Ge. Bagaimana kamu tahu jika kamu tidak mencobanya? Melihatnya sekarang, aku khawatir dia akan mati di sisi lain kapan saja, kata Selirian dengan gigi terkatup. Setelah 2 murid Tiangong yang masih hidup dari Istana Taidi kembali, mereka segera melapor kepada Selirian tentang alam kegelapan. Selirian sangat menyadari bahaya alam kegelapan, dan dia tidak ingin putrinya tinggal di dalamnya untuk waktu yang lama. Momen. Di bawah permintaan kuat Selirian, ketiga tetua tidak punya pilihan selain patuh, dan lingkaran sihir besar mulai beroperasi lagi, dan Selirian sendiri mengorbankan api ilahi gagak emas untuk mengendalikan lingkaran. Tetapi pada saat ini, Feng Ge tiba-tiba membuka matanya. Dia melihat lingkungan sekitarnya dengan ekspresi bingung di wajahnya. Dia menatap Selirian dan bertanya, "Ibu." Selirian sedang berkonsentrasi memanipulasi lingkaran sihir, tetapi ketika dia mendengar suara putrinya, tubuhnya bergetar dan dia mengambil langkah teratai menginjak lingkaran sihir. Dia sudah berada di depan Feng Ge, dan memeluk Feng Ge dengan erat. "Maaf, Ibu," kata Feng Ge. Mendengar permintaan maaf Feng Ge, Selirian semakin bersemangat. Hubungan antara ibu dan putrinya ini tidak terlalu baik. Feng Ge selalu terlihat cuek saat melihat Selirian,
bahkan terkadang mencibir, Selir Yan selalu meminta maaf kepada putri ini. Tanpa diduga, Feng Ge akan mengambil inisiatif untuk meminta maaf setelah tinggal di area gelap selama periode waktu ini. Tidak apa-apa, selama kamu baik-baik saja. Selir Yan berkata dengan lembut sambil memeluk putrinya. Tidak peduli apa, putri yang dia pikirkan telah kembali dengan selamat. Bulu mata Feng Ge bergetar, dan ada senyum masam di wajahnya, tidak sesederhana itu. Apa tidak sesederhana itu? Selir Yan tidak bisa mengerti kata-kata Feng Ge, dan mengangkat Feng Ge ke atas dan ke bawah dengan keduanya, tangan untuk melihatnya dari atas ke bawah. Saya takut Feng Ge akan melukai jiwanya, tetapi situasi Feng Ge masih baik setelah melihatnya kali ini. Aku masih dalam domain gelap, kata Feng Ge. Ketiga lelaki tua itu saling bertukar pandang ketika mereka mendengar kata-kata Feng Ge, dan salah satu dari mereka menyela, Yang Mulia Feng Ge masih berada di alam gelap. Lalu bagaimana Anda pergi? Sarana khususnya, meskipun metode ini jarang, sangat sedikit orang di Tiangong yang mengetahuinya, terutama mereka yang kuat di tingkat Selir Yan meskipun alam kegelapan itu misterius, mereka tidak mengabaikan alam kegelapan. Selir Yan juga memandang putrinya dengan takjub, sulit baginya membayangkan bagaimana melarikan diri dari pantai lain di daerah gelap. Feng Ge melirik ketiga lelaki tua itu, dan kemudian berkata Paman Wen, Paman Li, Paman Xian, apakah saya ingin menghabiskan waktu sendirian dengan ibu saya? Orang selain ibu tahu. Yang Mulia Feng Ge akhirnya kembali dari sisi lain, tolong lebih banyak istirahat, kata Paman Wen. Jika kamu memiliki masalah yang sulit dipecahkan, jangan lupakan Paman Li. Setelah ketiga lelaki tua itu mengucapkan selamat tinggal, hanya Feng Ge dan Selir Yan yang tersisa di istana besar itu. Baru saat itulah Feng Ge berbagi dengan Selir Yan apa yang terjadi di alam gelap. Selir Yan sudah tahu sesuatu tentang memasuki kuil Mitian dan rumah kayu, para murid istana Taidi telah melaporkannya secara rinci, tetapi Selir Yan tidak tahu apa-apa tentang apa yang terjadi setelah Ling Xuang, Kusai dan yang lainnya pergi. Tubuh fisik itu ada di area gelap, tetapi telah melindungimu. Tanya Selir Yan. Ketika Selir Yan menyebutkan ini, penampilan Luo Zeng muncul di benak Feng Ge, tetapi penampilan itu mungkin sedikit kabur, bagaimanapun, Feng Ge dan Luo Zengcai memiliki hubungan di kedua sisi di Tiangong, dan tinggal bersama untuk waktu yang lama di pantai lain. Feng Ge mengangguk, lalu berkata Ibu, apakah kamu tahu siapa tubuh itu? Hanya Qiu Yinhe dan yang lainnya yang tahu rahasia Luo Zeng, dan Selir Yan tidak tahu. Siapa itu? Tapi murid Tiangong kita. Tubuh fisik itu membantu istana Taitian dengan cara ini, kemungkinan besar itu adalah murid Tiangong tertentu, tetapi Selir Yan tidak dapat menebak identitas spesifiknya. Ini Luo Zeng, kata Feng Ge. Di mata indah Selir Yan di bawah alis Willownya, sinar kemasan berkedip-kedip. Bagi Selir Yan, berita ini tidak terduga dan diharapkan. Ketika Luo Zeng masuk ke istana Taidi untuk pertama kalinya, Selir Yan merasa bahwa pemuda ini tidak sederhana, dan kemudian dia bertarung melawan Feng Ge, dan bahkan lebih kuat menekan Feng Ge, dan token yang digunakan oleh Luo Zeng hanyalah The System penguatan juga merupakan jenis token yang paling umum dari sisi lain. Ada banyak murid luar biasa di Tiangong, tetapi di mata Selir Yan, tidak ada yang bisa menandingi putrinya sendiri, tetapi Luo Zeng adalah pengecualian. Mendengar berita ini, Selir Yan merasa sedikit bahagia di dalam hatinya, dan dia tiba-tiba bertanya dengan khawatir karena kamu sudah kembali, apakah Luo Zeng juga kembali? Haruskah? Feng Ge mengangguk, Ibu, tolong dengarkan. Dia menceritakan apa yang telah dia lihat dan dengar di alam gelap, dan ketika dia menyebutkan lubang cahaya di alam gelap, Selir Yan tiba-tiba mengangkat alisnya, sepertinya dia memikirkan sesuatu, tetapi dia tidak melakukannya, jangan katakan itu. Kita baru bisa keluar dari pantai seberang setelah kita memasuki lubang cahaya itu. Jika kita kembali lagi, kita masih akan terjebak di dalam lubang cahaya itu, kata Feng Ge tak berdaya. Situasi seperti ini mirip dengan terjebak dalam pusaran lautan arti sebenarnya jiwa yang terjebak di suatu tempat di sisi lain, dan akan sulit untuk meningkatkan kultivasinya di masa depan. Feng Ge juga tahu di hatinya yang bahkan meminta bantuan ibunya tidak ada artinya. Sangat sulit bagi jiwa yang dari langit atas untuk memasuki langit bawah, bahkan jika mereka datang, juga sangat sial jika mereka memasuki alam gelap. Wajah Selir Yan penuh kehati-hatian, dan dia segera berkata aku akan menemui Luo Zeng. Oke, Feng Ge segera bergema. Selir Yan memandang Feng Ge dengan heran, pada saat ini Selir Yan tiba-tiba merasa bahwa putrinya telah benar-benar mengubah jenis kelaminnya. Sebagai putri Selir Yan, Feng Ge tentu mengerti arti di mata Niang Qin, wajah yang telah tanpa ekspresi selama ribuan tahun sedikit memerah,
dan ekspresinya menjadi tidak wajar, dan pada saat yang sama menjelaskan saya hanya ingin membahasnya dengan dia, bagaimana keluar dari kesulitan. Ibu juga merencanakan ini, mengapa kamu begitu malu? Selir Yan tersenyum. Feng Ge bahkan lebih malu, mulut kecil Cherry bergumam, lapisan es menutupi wajahnya lagi, dan dia tidak mengatakan sepatah kata pun. Meskipun Ning Yudi belum pernah ke pantai seberang, sulit membayangkan keberadaan dunia pantai seberang. Tapi setiap kali Ling Xuang datang, dia selalu harus mengajukan beberapa pertanyaan lagi tentang apa yang terjadi di pantai seberang. Ling Xuang memahami kekhawatiran di hati wanita ini, dan menjawabnya dengan sabar setiap saat. Setelah insiden besar di kuil Mitian, dampaknya pada keluarga Ermaus tidak kecil. Ermaus tidak berniat untuk membuka kuil Mitian dalam waktu singkat. Hari-hari ini, 13 surga di sisi lain sangat damai. Kali ini ketika Ning Yudi bertanya lagi, Ling Xuang menunjukkan ekspresi khawatir di wajahnya, dan dia hanya berkata cahaya lilin padam. Berdiri di gerbang kuil Mitian, Ling Xuang dapat melihat 3 rumah kayu dan seberkas cahaya membentang ke depan rumah kayu. Seberkas cahaya ini secara alami adalah jembatan kayu. 1 jam yang lalu, Ling Xuang kembali ke sisi lain untuk memeriksa lagi, tetapi menemukan bahwa sabuk lampu dan rumah kayu telah menghilang. Hanya ada satu kemungkinan, dan itu adalah lilinnya telah padam. Tanpa penerangan cahaya lilin, baik jiwa maupun raga akan diliputi kegelapan, dan nasib bisa dibayangkan. Ling Xuang buru-buru mundur dari pantai seberang dan bergegas dari Gunung Tai. Dia dan Ning Yudi naik ke lantai 2, memeriksa, dan menemukan bahwa Luo Zeng duduk di tempat, bernapas dengan teratur, semuanya aman dan sehat, dan kedua wanita itu sedikit lega. Meskipun saya tidak tahu apa yang terjadi di medan gelap, Luo Zeng masih hidup, yang merupakan berita terbaik. Kali ini ketika Ling Xuang datang, Si Yukin tidak mencibir padanya. Luo Zeng telah terperangkap begitu lama, dan kekhawatiran di hatinya juga meningkat dari hari ke hari. Selama ini, dia duduk di ujung koridor di lantai 2 tanpa mengucapkan sepatah kata pun, dan melihat ke dalam rumah dari waktu ke waktu, berharap Luo Zeng akan bangun. Saya tidak menyangka metode kultivasi dari pihak lain begitu berbahaya, desah Ning Yudi. Apa yang dipikirkan Ning Yudi di dalam hatinya? Ada risiko menjadi terobsesi saat berlatih seni bela diri dan kekuatan gaib, tetapi dibandingkan dengan pantai seberang, itu adalah penyihir kecil yang bertemu dengan penyihir besar. Tegasnya, memasuki pantai seberang tidak dianggap kultivasi, itu hanya sebuah petualangan. Ling Xuang menjelaskan, jumlah orang jenius yang telah meninggal di pantai seberang sejak zaman kuno tidak diketahui. Ning Yudi tidak senang bahwa Ling Xuang menyebutkan kematian, dia berkata suamiku beruntung, aku yakin dia akan kembali dengan selamat. Pada saat ini, sebuah suara tiba-tiba datang dari samping, mengapa? Apakah kamu begitu percaya diri dengan suamimu? Itu adalah suara Luo Zeng. Sejak Ling Xuang mendengar penderitaan Luo Zeng, Ning Yudi dan Si Yukin selalu khawatir. Terkadang Ning Yudi juga iri pada Han Liusu dan Sun, yang berlatih di Istana Taidi tanpa mendengar hal-hal di luar jendela, setidaknya tidak terlalu gelisah. Ning Yudi bahkan menyesal meninggalkan dunia tubuh internal Luo Zeng, tinggal di rumah abadi, dan tidak tahu apa-apa tentang dunia luar. Ketika kekhawatiran ini mendengar suara Luo Zeng, mereka segera menghilang. Hei, Si Yukin di luar rumah berubah menjadi bayangan ungu dan terbang menuju Luo Zeng. Dan Ning Yudi juga melemparkan dirinya ke pelukan Luo Zeng. Plop, kekuatan fisik Luo Zeng hampir habis ketika dia bergegas ke berkas cahaya. Di bawah serangan kedua wanita itu, Luo Zeng tiba-tiba jatuh ke tanah. Mereka jelas tidak berharap Luo Zeng menjadi sangat lemah, dan Ning Yudi bahkan bertanya suamiku, ada apa denganmu tidak apa-apa. Luo Zeng menggosok kepala Ning Yudi, dan bangkit dari tanah dengan senyum. Apakah kamu sangat lapar sehingga kamu tidak memiliki kekuatan? Si Yukin bertanya dengan prihatin. Setengah menebak dengan benar, jawab Luo Zeng. Lalu, kedua wanita itu mengobrol tanpa henti di samping Luo Zeng, dan Luo Zeng juga menjawab dengan sabar, dengan ekspresi tenang dan tenteram. Ling Xuang duduk di hadapan Luo Zeng, seperti orang luar, yang sepertinya agak berlebihan. Dia sering datang ke sini selama ini, dan secara alami memahami hubungan antara Ning Yudi, Si Yukin dan Luo Zeng dari mulut Si Yukin. Ling Xuang juga mengetahui bahwa Luo Zeng dan 3 kerabat wanita sedang berlatih di Istana Taidi. Meskipun Ling Xuang tidak mengungkapkan apapun, dia masih memfitnah Luo Zeng di dalam hatinya. Dia tidak melihatnya, ternyata pria itu begitu tapi. Melihat Luo Zeng bangun, Ling Xuang juga sangat bersemangat, pria ini benar-benar tidak mudah dijebak. Setelah Luo Zeng menghiburnya, dia membalik tangannya sedikit, melepaskan kristal dewa dari cincin Sumi, lalu menghancurkan kristal dewa dan melemparkannya ke Dantian.
Kristal ilahi ini seperti telur yang pecah, dan energi yang terkandung di dalamnya lolos dan jatuh di sepanjang dunia tubuh internal Luo Zeng. Dua token Luo Zeng dari sisi lain dengan rakus menyerap energi kristal dewa. Dia menyerap lebih dari 100.000 kristal dewa berturut-turut. Setelah kekuatan pantai lain pulih lebih dari setengahnya, gerakan Luo Zeng melambat, dan pada saat yang sama dia menatap Ling Xuang dan tersenyum sepertinya kamu telah berhasil keluar dari kuil Mitian. Luo Zeng secara alami tidak mengerti situasi di luar di medan gelap, dia juga khawatir Ling Xuang akan berada dalam bahaya ketika dia pergi. Di mana Feng Ge? Apakah dia baik-baik saja? Tanya Ling Xuang. Di antara orang-orang yang ditinggalkan oleh bocah bermata tiga itu, selain Luo Zeng, ada Feng Ge. Terkadang memikirkan masalah ini, Ling Xuang lebih suka ditinggalkan oleh anak laki-laki bermata tiga. Dia terjebak di tempat hantu itu bersamaku, Luo Zeng mengangkat bahu. Kamu dan Feng Ge masih terjebak. Lalu bagaimana kamu pergi? Ling Xuang bertanya dengan heran. Tidak ada orang luar di ruangan itu, jadi Luo Zeng secara alami tidak harus menghindarinya, dan dia juga secara singkat mengatakan apa yang terjadi di medan gelap. Berbicara tentang yang terakhir, kekhawatiran di wajah Ling Xuang berangsur-angsur menjadi lebih kuat. Apa yang harus saya lakukan, bukankah itu akan terjebak di sana seumur hidup? Selalu ada solusi, kata Luo Zeng, di mana saja tingkat, saya bisa kembali untuk mengisi kembali kekuatan Anda. Dengan semua kekuatan sisi lain Luo Zeng meletus, dia dapat menangani Monkey Hitam, dapat dikatakan bahwa dia masih memiliki kekuatan untuk bertarung melawan makhluk sampingan biasa lainnya, tetapi dia hanya dapat dibantai seperti sebelumnya ketika kekuatannya habis. Sayangnya, saya tidak punya lilin. Ling Xuang menggigit bibirnya. Jika ada lilin, Ling Xuang mungkin benar-benar memasuki dunia gelap lagi karena dorongan hati. Melihat bahwa Ling Xuang sangat memedulikannya, Luo Zeng juga tergerak untuk sementara waktu. Dia berkata dengan optimis, jangan khawatir, saya harus memiliki cara untuk keluar dari tempat itu. Sekarang kita dapat berintegrasi ke dalam domain gelap. Sama seperti Luo Zeng menghiburnya pada saat Ling Xuang, Xiao Yin tiba-tiba muncul di lantai 2, dan pada saat yang sama melaporkan saudari Xiaodi, ada tamu di luar pintu Tuan Luo, Anda bangun. Pada saat Luo Zeng memasuki sisi lain, hal-hal di halaman Xiao Yin melapor ke Ning Yudi. Sekarang tiba-tiba melihat Luo Zeng bangun, Xiao Yin secara alami terkejut. Yah, Luo Zeng mengangguk, aku tidak tahu tamu terhormat mana yang berkunjung. Xiao Yin masih tidak menjawab, dan dua sosok, satu biru dan satu hijau, muncul di lantai 2 halaman. Wanita berjubah biru adalah Feng Ge, dan yang berbaju hijau adalah Selirian. Melihat Selirian datang sendiri, Luo Zeng memahami sesuatu di dalam hatinya. Karena Feng Ge telah mengetahui identitasnya, tentu saja dia seharusnya tidak berusaha menyembunyikannya dari Selirian. Luo Zeng bangkit dan menangkupkan tangannya ke arah Selirian dan berkata, Luo Zeng tidak tahu bahwa Selirian datang ke sini, jadi tolong maafkan saya. Ibu, Feng Ge mengeluh berdiri di belakang Selirian. Ling Xuang juga mengerutkan kening, masuknya Feng Ge ke area gelap sepenuhnya adalah idenya sendiri, dan tidak ada hubungannya dengan Luo Zeng, dan penampilan Selirian sepenuhnya bergantung pada postur tubuh Luo Zeng. Jika Luo dapat meninggalkan tempat hantu itu dengan aman, dia pasti akan melindungi keselamatan yang mulia Feng Ge, jawab Luo Zeng dengan hormat. Siapa tahu Selirian tidak puas dengan jawaban sopan Luo Zeng. Dia melangkah maju, menatap Luo Zeng, dan berkata dengan serius, saya hanya memiliki anak perempuan ini, Feng Ge, dan saya tidak mengizinkannya melakukan kesalahan. Yang saya inginkan adalah janji 100%. Alis Luo Zeng sedikit berkerut, bahkan wajah Ning Yudi dan wanita lain sedikit tenggelam. Selirian adalah karakter seperti itu, dia secara alami dapat merasakan emosi ini, tetapi dia mengubah citra lembutnya di masa lalu, dan ekspresinya menjadi semakin serius selama Feng Ge dapat meninggalkan area gelap dan sisi lain dengan aman. Aku akan memberimu pengembalian yang tak terbayangkan, hadiah yang tiada taraf. Jika orang lain berbicara kepada Luo Zeng seperti ini, Luo Zeng mungkin memilih untuk mengantar tamu itu. Tapi Selirian membantu Luo Zeng memimpin ketika dia pertama kali masuk ke Istana Taidi, dan Selirian juga melangkah maju untuk menekan Shou Huang di Gunung Taihao. Sekarang sikap Selirian sangat ingin melindungi putrinya, Luo Zeng dapat memahaminya. Luo Zeng melengkungkan tangannya lagi dan berkata, Selirian, jangan cemas, area gelap ini tidak berbahaya seperti yang dibayangkan, dan apa yang kita hadapi bukanlah situasi putus asa. Di lubang cahaya itu, selalu aman. Terlebih lagi, kecerdasan monster berwajah babi itu benar-benar tidak tinggi, dan bukan karena mereka tidak memiliki kesempatan untuk melarikan diri.
Wajah tulus Luo Zeng membuat Selir Yan merasa lebih nyaman. Yang paling dia takuti adalah Luo Zeng menjatuhkan putrinya. Dia datang jauh-jauh dari istana Taidi dan menilai bagaimana berkomunikasi dengan Luo Zeng. Untuk memastikan bahwa dia mendengar jawaban yang dia inginkan, Selir Yan akan sedikit kasar untuk memaksanya. Selir murni Yan menurunkan matanya, dan segera berkata, saya pernah ke medan gelap sebelumnya, dan saya tahu bahaya di dalamnya. Memang terlalu berlebihan untuk meminta Anda menjaga agar Feng Ge tetap aman dan sehat, tapi tolong lakukan yang terbaik. Ini bagus untuk pergi. Selir Yan pernah ke alam kegelapan. Luo Zeng mengangkat alisnya. Sudut mulut Selir Yan terangkat, dan dia berkata sambil tersenyum, ini bukan alam gelap dari surga ke-13, tetapi alam gelap dari surga ke-20. Di sisi lain, semakin tinggi langit, semakin besar kemungkinan alam gelap muncul. Namun, jiwa yang dari orang yang kuat seperti Selir Yan berkali-kali lebih kuat, dan tidak peduli apakah itu menghadapi makhluk di sisi lain atau makhluk di alam gelap, mereka tidak akan berdaya seperti surga ke-13. Apakah Selir Yan pernah mendengar tentang lubang cahaya di dunia gelap? Luo Zeng bertanya. Ketika Luo Zeng menyebutkan gua cahaya, mata Selir Yan berkedip sedikit, dan Feng Ge tanpa sadar melirik ibu. Di istana Taidi, ketika Feng Ge menyebutkan lubang cahaya, ada juga ekspresi aneh di wajah ibunya, dia mungkin tahu sesuatu. Saya telah mendengar dari Feng Ge, kata Selir Yan dengan ekspresi serius, ketika ada lubang cahaya di medan gelap, biasanya itu adalah orang yang murni. Orang yang murni. Luo Zeng mengangkat alisnya sedikit. Selir Yan mengangguk, ada beberapa makhluk di alam kegelapan yang dapat menembus batasan alam kegelapan dan menjadi pusat kekuatan yang mendominasi satu sisi. Tidak ada yang bisa menandingi mereka di alam kegelapan, dan mereka juga sangat kuat di luar alam gelap. Bertahun-tahun yang lalu, Selir Yan telah menyaksikan kelahiran yang murni. Di area gelap di 20 langit, seberkas cahaya putih melonjak ke langit, sinar cahaya putih itu menembus area gelap, dan bergerak bebas di area gelap. Pada hari itu, yang kuat di alam gelap menyerang manusia murni di lubang cahaya putih, dan makhluk di sisi lain di luar alam gelap juga berusaha sekuat tenaga untuk mencegah manusia murni meninggalkan alam gelap, dan bahkan beberapa yang kuat, jiwa matahari bergabung dengan kelompok pertempuran. Tapi tidak ada yang bisa menghentikan orang murni ini. Orang murni di lubang cahaya tidak lagi takut dengan serangan di medan gelap, dan kekuatan makhluk di sisi lain di luar medan gelap tidak bisa menandinginya. Pada saat itu, klan Tianyuan adalah yang paling kuat di 20 surga, dan 70% wilayah di 20 surga adalah milik klan Tianyuan, tetapi orang murni ini memaksa klan Tianyuan ke sudut kecil di dalam. Apa tujuan dari orang-orang murni ini? Luo Zeng bertanya dengan rasa ingin tahu. Tentu saja untuk melanjutkan ras saya sendiri. Selir Yan menjawab, orang murni itu berasal dari suku Yumeng. Suku Yumeng hari ini harus menjadi klan terbesar di surga ke-20. Di masa depan, Anda juga akan melihat surga ke-20. Lihat betapa kuatnya mereka. Ketika orang-orang kuat di alam keinginan menyebutkan binatang buas yang bodoh dan ganas dari 20 surga, wajah mereka berubah drastis, tidak peduli siapa mereka tidak mau tinggal di 20 surga. Karena yang murni sangat kuat, bukankah ada keluarga besar yang harus dimenangkan? Luo Zeng bertanya lagi. Menang, Selir Yan berkata, tentu saja beberapa orang melakukan ini, tetapi apa yang kita yang jiwa di dunia ibu gunakan untuk memenangkan satu sama lain? Tujuan. Makhluk di dunia ibu memasuki pantai lain adalah untuk dapatkan token itu dari pantai seberang. Untuk makhluk dari pantai seberang, tanda dari pantai seberang bukanlah apa-apa, dan bahkan makhluk dari pantai seberang itu sendiri adalah tanda dari pantai seberang. Belum lagi pihak lain adalah orang yang murni, cukup kuat untuk mendominasi surga pertama. Setelah Selir Yan selesai berbicara, Luo Zeng memiliki pemahaman umum tentang yang murni. Makam di lubang cahaya juga harus dikubur dengan monster berwajah babi. Saya tidak tahu apa yang terjadi pada monster berwajah babi ini, tetapi secara tidak sengaja berubah menjadi orang yang murni, menarik cahaya dari luar alam gelap. Begitu orang suci ini kembali dari kematian, mungkin akan ada pertumpahan darah lagi di surga ke-13, dan orang suci itu akan memimpin monster berwajah babi itu untuk bangkit dan menjadi salah satu ras terkuat di surga ke-13. Jadi monster berwajah babi itu menyebut makam itu makam suci, yang merupakan harapan kebangkitan ras mereka, jangan sampai Luo Zeng menodainya. Selir Yan bertanya lagi, berapa lama Anda berencana untuk kembali ke pantai lain? Jika Feng Ge tidak memasuki pantai lain, dia bisa hidup bahagia di istana surgawi seumur hidup, tetapi tingkat kultivasinya tidak akan pernah meningkat, seperti putra Lin Santing, Lin Mingxuan secara umum, jika bukan karena Luo Zeng menyelamatkan Lin Mingxuan, dia akan terjebak dalam pusaran selamanya.
Aku tidak tahu apakah yang murni yang dikatakan permaisuri Yan akan bangun, jadi harus sesegera mungkin, jawab Luo Zeng. Jika yang murni bangun, lubang cahaya putih yang menutupi makam juga akan menghilang, dan dia dan Feng Ge akan langsung jatuh ke dalam kegelapan saat mereka kembali. Bisa dibayangkan nasib keduanya yang tidak menelan buah kegelapan. 3 hari kemudian, selir Yan menggigit bibirnya, aku ingin menghabiskan lebih banyak waktu dengan Feng Ge dalam 3 hari ini. Meskipun ada Luo Zeng yang menjaga alam kegelapan, di mata selir Yan, alam kegelapan masih ada tempat berbahaya di mana dia bisa lolos dari kematian, kembali ke pantai seberang sama tidak nyamannya dengan dikirim ke tempat eksekusi. Selama 3 hari ini, Qiu Yinhe, He Qi, dan yang lainnya kembali ke Gunung Taiyi untuk berkunjung setelah mendengar bahwa Luo Zeng telah bangun. Mengenai lubang cahaya, mereka tahu tentang hal yang sama dengan selir Yan, dan mereka tidak tahu asal-usul dan penyebab dari yang murni. Kuncinya adalah insiden ini terjadi di dunia warna, dan baik Sungai Qiuyin maupun He Qi tidak dapat membantu, jadi mereka hanya dapat berulang kali mendesak Luo Zeng untuk bertindak sesuai keadaan. 3 hari berlalu dalam sekejap mata. Selir Yan secara pribadi mengirim Feng Ge ke puncak Gunung Taiyi. Luo Zeng dan Feng Ge sepenuhnya siap, dan duduk bersila lagi, dengan mata tertutup. Saat nyala api naik dari tubuh Luo Zeng, keduanya kembali ke sisi lain satu demi satu. Saat dia membuka matanya, cahaya terang bersinar dari atas kepalanya. Kecuali untuk rentang Zhang Su ini, daerah sekitarnya masih sangat gelap, dan tidak ada yang bisa dilihat. Feng Ge, buah kegelapan, kata Luo Zeng. Efek buah kegelapan telah lama memudar, dan secara alami tidak mungkin untuk melihat lingkungan dari domain gelap dengan jelas. Feng Ge mengangguk, dan mengeluarkan 2 buah hitam dari cincin Sumeru, salah satunya diserahkan kepada Luo Zeng. Setelah Luo Zeng menelan buah kegelapan, dia merasakan energi menyebar ke seluruh tubuhnya, dan kegelapan yang mengelilinginya menjadi lebih terang, tetapi Luo Zeng menatap kegelapan dan terkejut. Beberapa monster berwajah babi meletakkan wajah mereka di luar lingkaran cahaya dan melihat ke dalam lingkaran cahaya taring di wajah beberapa babi muncul, penuh dengan keganasan. Ah! Setelah Feng Ge melihat wajah babi itu dengan jelas, dia juga terkejut dan bersembunyi di belakang Luo Zeng. Jangan takut, mereka tidak bisa masuk, kata Luo Zeng. Ho ho ho, manusia kotor, keluar dari sini. Bagaimana kau bisa menginjak-injak makam suci? Monster berwajah babi meraung lagi. Jika aku adalah monster berwajah babi ini, saya pasti akan memperlakukan kami dengan cara yang paling lembut, dan menipu kami, itu adalah ikan di talenan. Luo Zeng menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Feng Ge melirik Luo Zeng, dan berkata dengan marah untungnya, kamu tidak. Luo Zeng mengangkat bahu, aku tidak bisa mengetahuinya, kebijaksanaan monster berwajah babi ini tidak tinggi, tidak sebaik monkey hitam itu, bagaimana bisa yang murni dilahirkan. Setelah berbicara, dia melihat ke makam suci yang dikatakan monster berwajah babi itu. Menurut apa yang dikatakan selir Yan, tubuh yang murni dimakamkan di bawah makam suci. Luo Zeng berjalan ke makam suci, berbalik dan bertanya pada monster berwajah babi di luar apakah klan Anda terkubur di bawah makam suci. Monster berwajah babi ini paling takut dengan gagasan Luo Zeng untuk menyerang makam suci. Ketika Luo Zeng bertanya, monster berwajah babi menjadi lebih gugup. Singkirkan kaki kotormu. Makam suci Tuan Hu Yun kami adalah sesuatu yang bisa kamu, manusia kotor, sentuh. Aku akan membuang tulang dan kulitmu. Monster berwajah babi ini menatap Luo Zeng geraknya, omelannya malah lebih ganas. Monster berwajah babi lainnya juga keluar dari sekitar lembah ketika mereka mendengar omelan itu. Monster berwajah babi itu akan muncul lagi, Feng Ge mengingatkan Luo Zeng Dao. Jangan perhatikan mereka, kata Luo Zeng tanpa ekspresi. Bagaimanapun, mereka dapat pergi kapan saja di area ini, dan makhluk dari domain gelap tidak dapat masuk. Luo Zengda dapat melakukan apa saja di sini. Dia berbalik ke makam suci, dan monster berwajah babi masih berteriak, dan akhirnya Luo Zeng berhenti di depan batu nisan makam suci, dan membungkuk ke arah batu nisan. Mata Feng Ge melebar, tidak tahu apa arti gerakan Luo Zeng, tetapi monster berwajah babi itu menjadi bersemangat. Orang ini akhirnya sadar, dan dia akan menyerah pada Master Hu Yun kami. Kamu sudah mengetahuinya, berhentilah dengan patuh. Ayo. Setelah Luo Zeng menyembah, dia berdiri dan menunjukkan senyuman kepada monster berwajah babi, lalu melompat ke makam, menggali dengan tangan kosong. Untuk meninggalkan tempat ini, dia hanya bisa menemukan jawaban di dalam makam. Kunjungan Luo Zeng barusan juga merupakan semacam kegigihannya sendiri, tidak peduli apakah yang murni benar-benar mati atau tidak,
Apakah dia dapat dibangkitkan atau tidak, menggali kuburan makhluk hidup lainnya selalu tidak sopan. Monster berwajah babi yang ganas itu tercengang. Mereka tidak pernah berpikir bahwa Luo Zeng benar-benar berani menggali makam suci. Berhenti. Tolong. Wow, kami malu pada Tuan Huyun. Monster berwajah babi ini akhirnya mengerti bahwa mengancam Luo Zeng tidak hanya tidak berpengaruh tetapi juga memiliki efek kontraproduktif. Beberapa monster berwajah babi mulai memohon. Tapi monster berwajah babi ini sama sekali tidak bisa dipercaya. Bagaimana Luo Zeng bisa memperhatikan mereka? Ya, Luo Zeng membuang tanah di atas makam, dan ada potongan batu tipis di bawahnya. Ketika potongan batu ini bersentuhan, mereka mengeluarkan udara dingin. Luo Zeng mencoba memecahkan jeruji batu ini, tetapi tidak ada respons di bawah kekuatan, dan kekuatannya di luar imajinasinya. Pada akhirnya, Luo Zeng hanya bisa mulai dari satu sisi makam, mengeluarkan batangan batu ini, dan membuangnya. Potongan batu ini juga harus mengandung kekuatan dari sisi lain, tetapi bagaimanapun juga, itu adalah benda-benda di wilayah gelap, dan tidak mungkin bagi orang biasa untuk memadukannya, jadi tentu saja nilainya kecil. Feng Ge juga berada di sisi makam, melihat ke bawah dengan hati-hati. Setelah semua potongan batu dihilangkan, sebuah gua melingkar dengan diameter 3 kaki muncul di bawah. Ini benar-benar kosong di bawah makam. Tatapan Feng Ge sedikit menyipit. Jika ada lorong bawah tanah di bawah, alangkah baiknya membantu mereka berdua keluar dari tempat hantu ini. Aku akan turun dan melihat-lihat, kata Luo Zeng. Tepat ketika Luo Zeng hendak melompat ke dalam lubang, monster Qian berwajah babi muncul kembali di sebelah lubang cahaya, seolah berteriak dengan keras, kamu pasti akan menyesalinya. Monster berwajah babi lainnya juga meraung, dan suasana gelisah bertahan di seluruh lembah, dan bahkan tentakel di lembah diam-diam ditarik ke dalam gua segitiga. Luo Zeng hanya melirik monster berwajah babi Qian dengan ringan, lalu melompat ke gua di bawah makam. Feng Ge berdiri sendirian di pintu masuk makam, dengan sedikit kegugupan di wajahnya. Meskipun mereka tahu bahwa orang-orang ini tidak bisa masuk, monster berwajah babi ini melolong bersama, seperti tanah longsor. Ayo tutupi cahayanya, blokir cahayanya, dan mereka bisa ditangkap. Biarkan mereka melakukannya. Monster berwajah babi dan tentakel itu menyerbu ke dalam lubang cahaya secara membabi buta sebelumnya. Dengan tubuh daging dan darah mereka, seberapa banyak mereka masuk akan dilenyapkan oleh cahaya. Mungkin kepala monster berwajah babi tertentu telah terbuka, meskipun kekuatan cahaya ini sangat kuat, tidak mungkin untuk menghilangkan batu gunung dalam sekejap. Tentakel-tentakel itu ditarik ke dalam gua segitiga yang memanjang keluar dari lembah satu demi satu, dan menggulingkan batu-batu besar di luar lembah ke dalam lembah. Wosh! Feng Ge melihat bayangan hitam besar lewat di kejauhan, itu adalah batu besar yang dikirim oleh tentakel, dan itu menghalangi kepala Feng Ge. Pancaran cahaya dari atas ke bawah secara alami diblokir oleh batu besar ini, dan Feng Ge sudah berdiri di bawah bayangan. Menghadapi pemandangan yang tiba-tiba, Feng Ge membeku di tempatnya, tidak tahu bagaimana menghadapinya. Tangkap dia, bunuh dia, kita bisa bergegas masuk. Monster berwajah babi itu telah bertahan di luar begitu lama, dan mereka tidak bisa bertahan lebih lama lagi, dan bergegas menuju batu saat batu itu menghalangi jalan, Light Feng Ge. Lagu Feng, Luo Zeng, yang baru saja melompat dari pintu masuk makam, merasakan cahaya di atas kepalanya menghilang, dan wajahnya sedikit berubah. Meski tidak jelas apa yang terjadi, cahaya ini adalah satu-satunya penghalang mereka. Hampir tanpa ragu, Luo Zeng melompat dan ingin segera mencari tahu. Tetapi pintu masuk makam ini mudah untuk diturunkan, tetapi sulit untuk dinaikkan. Luo Zeng baru saja bergegas ke pintu masuk gua, dan kekuatan aneh tiba-tiba ditarik ke bawah, dan Luo Zengjing jatuh dari ketinggian 3 atau 4 kaki. Wosh! 3 atau 4 monster berwajah babi bergegas ke Feng Ge dalam sekejap mata, dan salah satu monster berwajah babi itu mengulurkan tangan dan meraih Feng Ge, hendak menariknya keluar. Karena insting, Feng Ge melancarkan serangan balik. Pita emas di tubuhnya berkedip terus-menerus, dan cambuk emas mencambuk monster berwajah babi ini seperti badai, tetapi kekuatan api ilahi gagak emas terlalu terbatas, dan itu tidak cukup untuk melukai monster berwajah babi ini. Baru saja masuk itu dia. Feng Ge telah putus asa saat ini. Tetapi pada saat ini, cahaya terang bersinar lagi. Meskipun batu itu menghalangi cahaya untuk sementara, batu itu awalnya adalah benda di medan gelap. Ketika batu itu menghalangi cahaya, itu juga dibakar oleh cahaya. Hanya dalam 2 atau 3 kedipan, batu besar itu ditembus oleh cahaya ke atas. Cahaya terang menerpa Feng Ge lagi.
Monster berwajah babi di sekitarnya tidak punya waktu untuk berteriak, dan tubuh mereka dibersihkan oleh cahaya, hanya menyisakan bau terbakar yang menyengat. Cahaya ini memberi Feng Ge kesempatan untuk bernafas. Melihat tentakel-tentakel itu mendekat dengan batu-batu besar, ekspresi Feng Ge berubah drastis. Ketika batu-batu ini benar-benar menutupi cahaya, dia mungkin tidak akan pernah memiliki kesempatan untuk melarikan diri. Kali ini tanpa ragu, Feng Ge melompat ke dalam gua di bawah makam. Situasi di luar gua sangat kritis, dan situasi di dalam gua tidak jauh lebih baik. Tepat di seberang Luo Zeng, ada bayangan putih kecil yang mengambang. Energi yang terkandung dalam bayangan ini tidak terlalu kuat, tetapi ancaman terhadap Luo Zeng sangat kuat. Kekuatan yang menariknya tadi datang dari bayangan putih ini. Hati-hati, pada saat Feng Ge melompat dari atas, Luo Zeng mengingatkan bahwa bayangan putih melayang ke arah Feng Ge. Feng Ge dengan tergesa-gesa melompat turun dari atas, sama sekali tidak dapat memperhitungkan situasi di dalam gua. Dia mendengar Luo Zeng berteriak hati-hati, karena perlawanan naluriah, cambuk emas mekar dari jiwa yangnya dan membanting ke arah bayangan putih yang tiba-tiba muncul di depannya. Sua, api dewa gagak emas yang digunakan di pantai seberang adalah kekuatan supernatural spiritual. Kekuatan cambuk pada tubuh fisik masih biasa, namun tetap tidak bisa diremehkan saat menghadapi tubuh jiwa. Bayangan putih itu kebetulan sejenis tubuh jiwa. Melihat bahwa Golden Crow Divine Fire hendak menarik bayangan putih, kekuatan aneh tiba-tiba menyerang Feng Ge. Feng Ge, yang berada dalam tren menurun, tiba-tiba terbang pergi tanpa peringatan apapun, dan cambuk emas yang diubah oleh Golden Crow Divine Fire juga terseret. Bang! Feng Ge menghantam dinding dengan kuat. Jiwa yangnya secara alami tidak sebanding dengan tubuh fisik Luo Zeng, di bawah pengaruh ini, Feng Ge langsung pingsan. Kekuatan yang bekerja pada Feng Ge masih belum hilang, menekannya dengan kuat ke dinding. Wosh! Bayangan putih itu sepertinya tidak berniat membunuh Feng Ge, itu membuat Feng Ge pingsan, dan terbang menuju Feng Ge lagi. Bahkan tidak memikirkannya, meskipun Luo Zeng tidak tahu apa rencana bayangan putih itu, tetapi melihat serangkaian tindakannya, Luo Zeng samar-samar bisa menebak sesuatu, dan tentu saja dia tidak ingin mendekatinya. Feng Ge. Kekuatan totem Luo Zeng Lisen menghilang, dan seluruh orang akan melompat. Dalam 3 hari, Luo Zeng menambahkan sejumlah besar God Crystal, dan 2 tokennya dari pihak lain sudah dalam kondisi terbaik. Tapi saat Luo Zeng hendak melompat, dia merasakan kakinya tiba-tiba tenggelam, dan kakinya terbungkus tanah. Apa ini? Luo Zeng tiba-tiba terkejut, dan setelah identifikasi yang cermat, kejutan di matanya menjadi semakin intens. Ketika dia baru saja jatuh ke dalam gua, dia merasa bahwa tanah gua itu sangat lunak, tetapi Luo Zeng tidak punya waktu untuk mengamati dengan hati-hati dan mengira itu hanya lumpur. Sekarang kaki saya terjebak di dalamnya dan saya tidak bisa bergerak. Setelah melihatnya, saya menyadari bahwa yang saya injak adalah potongan-potongan daging. Tidak hanya kakinya, tetapi juga area sekitar ruangan gelap berbentuk kotak di bawah tanah ini ditutupi dengan gumpalan daging, dan ada meridian di antara daging, dan darah ungu mengalir deras di meridian. Luo Zeng telah melihat pemandangan ini di bagian kuil Mitian, tetapi ruang bawah tanah ini lebih jahat daripada bagian itu. Kejutan Luo Zeng hanya berlangsung sekejap mata. Melihat bayangan putih itu bergegas di depan Feng Ge, dia tidak punya waktu untuk menyelidikinya. 600 dewa. Kekuatan dari sisi lain totem dewa kekuatan meledak, menarik kakinya keluar dari daging. Seluruh tubuh Luo Zeng seperti proyektil yang dikeluarkan dari ketapel, bergegas ke sisi ruangan gelap, tangannya meraih bayangan putih seperti kilat. Bayangan putih juga tampaknya menganggap Feng Ge sebagai sedotan yang menyelamatkan jiwa, memanfaatkan saat-saat terakhir, dan hendak masuk ke jiwa yang Feng Ge. Saat ini, Luo Zeng merasakan cahaya di atas redup lagi. Lusinan batu besar memblokir bagian atas lubang bundar, menghalangi cahaya dari lapisan paling atas. Tidak peduli seberapa kuat daya tembus sinar ini, akan membutuhkan waktu tertentu untuk menembus batu-batu besar ini. Setelah cahaya diblokir, tentakel itu berkerumun di sepanjang gua di atas. Melihat bahwa Luo Zeng hendak menangkap bayangan putih dengan satu tangan, tentakel berguling di sekitar tubuh Luo Zeng, dan lusinan tentakel tebal tiba-tiba terjerat. Luo Zeng menyaksikan bayangan putih bergegas ke tubuh yang jiwa Feng Ge, dan menyaksikan dirinya dibungkus rapat dan ditarik keluar dari gua. Tentakel itu menarik Luo Zeng keluar, dan kemudian tentakel lain mengebor ke dalam ruangan gelap di sepanjang lubang. Target tentakel ini secara alami adalah Feng Ge. Tidak ada benda asing yang diperbolehkan di makam suci. Tapi sebelum tentakel menyentuh Feng Ge, mereka tiba-tiba bergetar,
Mereka sepertinya telah menerima perintah yang tak tertahankan, jadi mereka menjatuhkan Feng Ge dan dengan patuh mundur dari lubang. Tentakel lainnya masih memegang batu-batu besar itu menghalangi cahaya yang bersinar. Monster berwajah babi di bawah benar-benar mendekati makam suci untuk pertama kalinya, dan wajah babi itu penuh dengan rasa hormat. Mereka buru-buru bersujud, lalu memulihkan makam yang dihancurkan oleh Luo Zeng, dan kemudian dengan cepat didorong keluar dari ruang lingkup makam. Batu-batu besar itu sekali lagi ditembus oleh cahaya dari atas, bersinar langsung di sekitar makam. Dilihat dari luar, selain fakta bahwa tanah di makam terlalu baru, tidak ada bekas kerusakan, setelah batu-batu besar yang dipindahkan tentakel untuk menghalangi cahaya ditembus. Tumpukan puing-puing yang berantakan dihasilkan, tetapi puing-puing ini hal-hal milik domain gelap juga dengan cepat berubah menjadi abu terbang di bawah sinar cahaya, dan menghilang sepenuhnya. Luo Zeng ditarik ke udara oleh tentakel ini, dan tentakel itu juga berjuang untuk Luo Zeng. Mereka semua ingin menarik Luo Zeng ke dalam gua mereka dan perlahan menelannya. Setelah beberapa pertarungan, tentakel juga meletus dengan kekuatan yang menakutkan, dan Luo Zeng merasa tubuhnya akan hancur berantakan di bawah kekuatan besar. Untungnya, tubuh fisiknya sangat kuat, jika itu adalah tubuh fisik lain, itu akan hancur berkeping-keping. Pada akhirnya, pertempuran antara tentakel ini diputuskan, dan Luo Zeng diseret ke dalam gua segitiga. Dia ditarik ke jarak lebih dari 10 kaki, dan bau darah serta bau tengik masuk ke lubang hidungnya. Ada beberapa bulu dan tulang berserakan di kedalaman gua segitiga ini. Apakah ini sisa-sisa mongki hitam? Melalui bulu hitam itu, Luo Zeng mudah untuk mengenali bahwa 3 mongki hitam yang ditangkap sebelumnya mungkin telah dimakan oleh tentakel ini. Tapi bagaimana tentakel ini memotong kerangka mongki hitam? Tidak peduli seberapa kuat tentakelnya, mereka lunak, paling banyak, mereka hanya dapat merobek dan mencabik-cabik mongki hitam, tetapi Luo Zeng menemukan bahwa patah tulang ini sangat halus, jelas semacam benda tajam. Seperti yang dipikirkan Luo Zeng, 2 tentakel lagi menjulur dari kedalaman gua. Kedua tentakel ini sedikit lebih tipis dari tentakel biasa, tetapi ada deretan gigi tulang tajam yang bertatahkan di salah satu sisi tentakel, baru ketika saya melihat gigi tulang pada tentakel saya baru menyadarinya. Tentakel itu memperbaiki Luo Zeng, dan 2 tentakel dengan gigi tulang berguling ke arah Luo Zeng. Saat kedua tentakel menarik bahu Luo Zeng, mereka memotong tubuh Luo Zeng bolak-balik seperti 2 gergaji mesin. Tetapi pada putaran pertama pemotongan, Luo Zeng merasakan rasa sakit yang membakar dari kedua lengan, dan serangkaian luka berdarah tertinggal di ujung atas bahu. Kekuatan kedua tentakel itu jauh lebih kuat daripada yang dibayangkan Luo Zeng. Jika ini terus berlanjut, cepat atau lambat, tubuhnya akan dipotong-potong oleh benda ini, dan alis Luo Zeng berkerut. Kedua tentakel itu menarik Luo Zeng lagi. Pemotongan putaran kedua langsung menggergaji otot-ototnya, memperlihatkan luka tulang yang dalam. Menghadapi situasi putus asa seperti itu, otak Luo Zeng juga berputar dengan cepat. Tidak banyak kemampuan yang dapat digunakan di pantai seberang, sebagai token penguatan di pantai seberang. Totem Dewa Kekuatan hanya dapat meningkatkan kekuatan Luo Zeng, dan jelas tidak dapat membantunya melarikan diri dari tentakel ini. Kemampuan mata pikiran itu bagus, tetapi perlu bekerja sama dengan kekuatan gaib Jiandian, dan sekarang tidak digunakan sama sekali. Dua tentakel memotong Luo Zeng untuk putaran ketiga. Pada saat ini, Luo Zeng mengertakkan gigi, dan tubuhnya tiba-tiba melompat keluar, dan dia keluar dari tentakel itu, lalu dia mengambil langkah ke arah luar gua. Tapi gua segitiga itu penuh sesak dengan tentakel yang padat. Luo Zeng baru saja berlari keluar beberapa langkah ketika sebuah tentakel menamparkan kakinya. Tampar. Di bawah tamparan tiba-tiba, tubuh Luo Zeng kehilangan keseimbangan. Sebelum seluruh orang jatuh ke tanah, dia terjerat oleh beberapa tentakel dan diseret ke kedalaman gua lagi. Kali ini, tentakel itu mengikat Luo Zeng dengan erat, dan tidak pernah memberi Luo Zeng kesempatan untuk melarikan diri. Jiwa yang melarikan diri ke pantai lain, sulit untuk membedakan apakah ia terjebak di pantai lain, atau terluka, dan keadaan jiwa yang hanya dapat dideteksi ketika ia menyelidiki ke kedalaman pikiran. Tetapi tubuh fisiknya berbeda. Tidak peduli kerusakan apa yang diderita Luo Zeng di pantai seberang, itu sebenarnya akan tercermin di dunia induk. Luo Zeng terluka. Apa yang terjadi? Luo Zeng, yang duduk di lantai 2, menutup matanya dengan erat, dengan sedikit rasa sakit di wajahnya, dan 2 tanda aneh muncul di lengannya, lukanya mengeluarkan banyak darah. Ning Yudi dan Si Yukin masih sedikit bingung, dan Ling Xuang bergegas ke Luo Zeng, mencoba membantu menyembuhkan Luo Zeng. Setelah Selirian mengirim Feng Ge ke Sekte Pedang Xin Liu, dia juga tidak berniat untuk pergi.
Meskipun dia tidak dapat melihat pemandangan langit ke-13, sekarang saatnya bagi Feng Ge untuk mengatasi kesulitan, dan tidak mungkin dia mengabaikan Feng Ge setelah dia membuangnya ke Luo Zeng. Melihat luka di tubuh fisik Luo Zeng, warna kulit selir Yan juga sedikit berubah, dan firasat buruk muncul di hatinya. Bahkan Luo Zeng terluka, bagaimana dengan Feng Ge? Selir Yan melangkah keluar dengan langkah teratai, sosoknya melintas, dan dia sudah datang ke sisi Feng Ge, jari-jarinya setipis daun bawang sudah bertumpu pada topi surgawi Feng Ge, mata selir Yan sedikit tertutup, dan ketika dia membukanya, wajahnya berlinang air mata, berubah menjadi tatapan tegas. Selir Yan, ada apa? Ling Xuang bertanya di sampingnya. Jiwa itu lemah sepertinya seseorang mengambil rumah ini. Kata selir Yan dengan gigi terkatup. Duo She, murid Ling Xuang tiba-tiba terbuka, lalu apa yang harus aku lakukan? Si Yukin dan Ning Yudi juga saling memandang. Meskipun mereka tidak tahu sisi lain, mereka tahu betul tentang merebut rumah, tetapi mereka tidak menyangka bahwa mereka juga bisa merebut rumah di sisi lain. Jika aku tidak tahu, merebut adalah merebut. Mungkin makhluk dari sisi lain ini dapat menggunakan tubuh Feng Ge untuk memasuki dunia induk, tetapi karena aku telah menemukannya, bagaimana aku bisa membiarkannya berhasil? Tangan giok lainnya dengan ringan menunjuk ke kuil. Di matanya yang sangat indah, ada sentuhan merah iblis yang tidak normal. Ini adalah semacam teknik rahasia jiwa yang unik untuk selir Yan, dan itu akan menghabiskan banyak jiwanya saat digunakan, tetapi ketika putrinya dibawa pergi, dia tidak peduli dengan hal lain. Boom! Nafas jiwa yang tak terlihat menyebar dari tubuhnya. Di lantai 2 halaman independen, jejak angin dingin bertiup ke segala arah. Meskipun fluktuasi jiwa ini tidak merusak, seluruh sekte pedang Xin Liu dan bahkan murid dari 3 sekte pedang utama telah merasakannya. Banyak orang melihat ke arah halaman independen Luo Zeng, wajah mereka penuh warna kekaguman. Hanya ada selusin orang di Istana Surgawi yang dapat melepaskan nafas jiwa yang begitu menakutkan. Saya ingin tahu apakah orang kuat yang mengunjungi sekte pedang Xin Liu. Bayangan putih menembus tubuh yang jiwa Feng Ge, dan langsung menuju ke api ingatan Feng Ge. Sebagai pemimpin monster berwajah babi, Hu Yun memiliki ambisi besar. Begitu dia berhasil berubah menjadi orang suci, seluruh 13 surga akan menjadi miliknya. Apakah itu Monkey Hitam atau kera raksasa, mereka semua akan dilenyapkan olehnya. Rencananya berjalan dengan tertib sebelumnya, dan daging serta jiwa memiliki cukup waktu untuk hamil, dan dapat bereinkarnasi dengan lancar. Apa yang tidak pernah saya duga adalah bahwa Tuhan telah mengirimkan hadiah sebesar ini sekarang. Ini sebenarnya adalah jiwa yang dari dunia ibu. Pantai lainnya terlalu kecil. Itu hanya ruang bagi makhluk-makhluk ini untuk berlindung dari generasi ke generasi. Jadi bagaimana jika itu menjadi Dewa Agung dari 13 langit? Jika dia bisa mengambilnya, bukankah dia bisa kembali ke dunia ibunya? Apakah ini impian banyak makhluk dari sisi lain? Dengan kemampuannya sendiri di pantai seberang, tidak butuh waktu lama baginya untuk mendominasi seluruh kekacauan di bawah kegembiraan. Hu Yun tidak ragu sama sekali. Api ingatan Feng Ge bersinar dengan cahaya oranye pucat, dan setelah pingsan, cahayanya tampak sangat redup. Saat Hu Yun melihat api ingatan, ada senyum gembira di wajah babi itu. Di level mereka, seringkali ada beberapa cara untuk merebut rumah, langsung menghancurkan api ingatan pihak lain dan kemudian menggantinya sendiri, tetapi ini tidak dapat menyimpan ingatan pihak lain. Yang lainnya adalah melahap api ingatan pihak lain, mengintegrasikan ingatan pihak lain ke dalam diri, dan sepenuhnya mengendalikan semua rahasia pihak lain. Baik dunia ibu dan kekacauan terlalu asing bagi Hu Yun. Dia perlu mendapatkan semua ingatan Feng Ge, jadi dia secara alami memilih untuk melahapnya. Api ingatan Feng Ge merasakan sedikit bahaya, dan itu berdetak dengan lembut ke bagian jiwa yang lebih dalam, seperti gadis kecil yang tak berdaya. Begitu api ingatan menelan kesadaran diri Feng Ge, itu sebenarnya sama saja dengan kematian. Aku sudah menemukan tempat ini, kemana kamu ingin melarikan diri? Senyum Hu Yun penuh, dan dia hampir bisa mencium aroma api ingatan. Bayangan putih berkedip ringan, dan memegang nyala memori jingga muda di telapak tangannya. Nyala api ingatan terus bergetar, melayang ke kiri dan ke kanan di telapak tangan Hu Yun, tetapi tidak ada cara untuk melarikan diri. Tepat ketika Hu Yun menyalakan api ingatan dan hendak menelannya dalam satu tegukan, perubahan mendadak terjadi. Di kedalaman jiwa Feng Ge, jejak api merah keemasan tiba-tiba berkedip, dan jejak cahaya keemasan berkeliaran di jiwa Feng Ge. Hei, apa yang terjadi di sini? Hu Yun mencari-cari, sama sekali tidak menyadari apa yang terjadi. Dia tiba-tiba merasakan sensasi terbakar di telapak tangannya, dan api ingatan Feng Ge menjadi sangat panas, jadi dia tidak punya pilihan selain membuangnya.
Menyadari ada yang tidak beres dengan Hu Yun, dia langsung memilih kabur. Dia adalah orang yang murni, dia sekarang dalam proses menjadi murni, dan dia masih memiliki masa depan yang cerah, dan dia tidak boleh terbalik di sini. Tapi kecepatan api merah keemasan jauh di luar imajinasinya. Tapi dalam sekejap mata, api ini telah membentuk sangkar di kedalaman jiwa Feng Ge, dan Hu Yun terkunci di dalam sangkar ini. Di dunia ibu, sangat sulit untuk mempengaruhi pihak lain. Bantuan terbatas adalah memberikan pil jiwa untuk membantu orang-orang di pantai lain menumbuhkan nafas jiwa mereka. Misalnya, orang-orang di bawah Panji di luar kota naga menggunakan cahaya bintang kota naga untuk berkultivasi di pantai seberang, yang juga merupakan semacam kekuatan eksternal. Selir Yan tidak bisa mengendalikan Feng Ge untuk menyerang makhluk di sisi lain, dia juga tidak bisa membuat tingkat kultivasi jiwa Feng Ge meroket, tapi dia bisa membunuh mereka yang mencoba mengambilnya. Karena dalam arti tertentu, jiwa yang di dunia ibu dan jiwa yang di pantai lain adalah sama, mereka berada dalam keadaan gabungan yang aneh. Ketika Hu Yun menembus kedalaman jiwa yang Feng Ge, Hu Yun di sisi lain pantai, itu juga terletak di dunia ibu, di lantai 2 halaman independen Sekte Pedang Xin Liu. Ini memberi Selir Yan ruang untuk bermain. Di satu sisi, Hu Yun masih dalam proses berbalik murni, itu bukan orang yang benar-benar murni, dan jiwanya sudah sangat lemah, makhluk di alam gelap tidak ada bandingannya. Sua, sua, sua. Hu Yun bergegas ke kiri dan ke kanan di dalam sangkar yang diubah oleh api keemasan, tetapi setiap kali mendekati sangkar, rasa sakit yang membakar membuatnya harus mundur. Aku yang murni, kamu jangan bunuh aku. Hu Yun meraung putus asa. Di luar sangkar, bayangan samar diam-diam muncul, itu adalah jiwa yang dipadatkan oleh Selir Yan, dan api ingatan Feng Ge bertengger di bahu Selir Yan. Ini benar-benar nafas yang murni. Selir Yan menatap Hu Yun dengan ekspresi serius di wajahnya. Ada banyak eksistensi kuat di medan gelap, dan yang murni adalah yang terbaik di antara mereka. Begitu mereka lahir, mereka seringkali bisa datang dari belakang. Tapi bagaimana dan mengapa yang murni lahir selalu menjadi misteri besar. Kamu tidak bisa membunuhku. Jika kamu membunuhku, Dewan Darah tidak akan pernah membiarkanmu pergi, sama sekali tidak. Hu Yun terus menggeram pada Selir Yan. Tapi kamu ingin membunuh putriku, wajah Selir Yan menjadi gelap. Ancaman Hu Yun hanya akan memperkuat niat membunuh Selir Yan. Selir Yan baru saja berpikir, dan sangkar emas dengan cepat mengencang, dan pagar yang terbuat dari api emas dengan cepat mengikat jiwa Hu Yun. Rasa sakit yang membakar membuat Hu Yun berteriak, bahkan melolong seperti babi. Setelah beberapa tarikan napas, ratapan itu berhenti tiba-tiba, dan tepat ketika Selir Yan mengira itu sudah berakhir, pemandangan aneh muncul. Jiwa putih Hu Yun mulai membengkak dengan hebat, semakin besar dan berkembang. Apa yang terjadi? Mata Selir Yan membeku. Dia mencoba menahan jiwa yang membengkak, tetapi Selir Yan tidak bisa menahan kekuatan ini. Boom! Dalam sekejap, jiwa Hu Yun meledak, menciptakan pusaran yang dahsyat. Gaya gravitasi pusaran ini sangat kuat, jiwa Selir Rao Yan langsung tersedot ke dalamnya, dan api ingatan oranye Feng Ge juga tersedot ke pusat pusaran. Selir Yan di lantai 2 tiba-tiba membuka matanya, wajahnya menjadi sangat jelek, dan dia berteriak dengan suara yang membosankan dan tidak mau bagaimana ini bisa terjadi. Ling Xuang sedang mencoba untuk memperbaiki tubuh Luo Zeng. Melihat selir kulit Yan, ekspresinya juga menjadi gelap. Meskipun saya tidak tahu apa yang terjadi, itu bukan hal yang baik. Selir Yan menekankan jari-jarinya ke pelipisnya lagi, seberkas api keemasan melesat ke atas seperti guntur, dan matanya sudah merah cerah. Ketika Selir Yan ingin memasuki pikiran Feng Ge lagi, dia menemukan bahwa jiwa Feng Ge diselimuti kepompong putih. Kepompong ringan ini tampaknya telah sepenuhnya terintegrasi dengan jiwa, tidak sulit untuk menghancurkan kepompong ringan, tetapi juga akan merobek jiwa Feng Ge. Kedua tentakel, bergigi tulang, melihat lengan Luo Zeng lagi ayo. Di bawah rasa sakit yang parah, lengan Luo Zeng memiliki perasaan dingin yang samar. Perhatikan lebih dekat, daging dan darah lengannya sembuh. Namun, kecepatan penyembuhan tidak bisa mengimbangi kecepatan kehancuran, dan lengan Luo Zeng harus dipatahkan setelah digergaji beberapa kali. Tentakel ini harus merencanakan untuk melihat diri mereka sendiri menjadi potongan-potongan dan menikmatinya perlahan. KKK. Saat rasa sakit itu menyerang lagi dan lagi, tiba-tiba terdengar suara gemuruh dari luar gua segitiga. Kedengarannya seperti ratusan babi melolong bersama. Itu monster berwajah babi itu. Luo Zeng berpikir sendiri. Ketika lolongan ini terdengar, tentakel tulang gigi tiba-tiba berhenti bergerak, dan Luo Zeng digantung terbalik dan dikirim keluar gua. Hampir seketika, Luo Zeng mengerti bahwa monster berwajah babi itulah yang menghentikan tentakel.
Luo Zeng tidak percaya bahwa monster berwajah babi ini begitu baik. Ketika dia masuk ke makam suci, monster berwajah babi ini ingin mendebit dan mengulitinya, belum lagi dia juga menggali makam suci. Wosh! Setelah beberapa saat, Luo Zeng digantung terbalik di luar gua segitiga. Tik-tok. Darah menetes dari luka di lengannya. Monster berwajah babi berdiri berjajar, melihat penampilan menyedihkan Luo Zeng, masing-masing dari mereka penuh dengan kebencian. Kita tidak bisa membiarkannya mati semudah itu. Mereka yang berani menodai makam suci akan mengalami siksaan paling parah. Monster berwajah babi itu berbicara dengan tergesa-gesa, masing-masing membayangkan hukuman berat untuk menyiksa Luo Zeng. Pada saat ini, monster berwajah babi Qian muncul kembali, menyipitkan mata ke arah Luo Zeng sebentar dan berkata, "Jangan bunuh dia. Jangan bunuh dia. Ini adalah orang berdosa. Kamu bisa jangan biarkan dia hidup." Monster berwajah babi itu bingung, dan bahkan Luo Zeng sedikit aneh. Monster berwajah babi Qian ingin menelannya hidup-hidup sebelumnya, tapi sekarang dia ingin menyelamatkan nyawanya. Biarkan dia menjadi umpan kolam hitam. Monster berwajah babi Qian itu menyeringai keras. Monster berwajah babi lainnya membeku sesaat, lalu tertawa juga. Gagasan patriark, ini adalah takdir menyerbu makam suci. Dia pasti akan mati. Kolam hitam adalah tempat terlarang bagi monster berwajah babi, tapi nasib semua makhluk yang dikirim ke kolam hitam sebagai umpan sangat menyedihkan. Meskipun Luo Zeng tidak tahu di mana kolam hitam itu, tetapi melihat senyum jahat dari monster berwajah babi, itu jelas bukan tempat yang baik untuk dikunjungi. Tentakel menurunkan 2 pelat besi perunggu tebal dari atas lembah, itu harus mempertimbangkan bentuk tubuh Luo Zeng. Pelat besi perunggu ini tingginya sekitar 1 orang, dan ada lubang di tengah 2 pelat besi perunggu, yang hanya cocok dengan leher dan tangan Luo Zeng terkunci, dan di belakang pelat besi perunggu ada 2 tali. Luo Zeng mencoba berjuang untuk sementara waktu, dan ketika dia melepaskan kekuatan pihak lain, garis-garis aneh muncul di pelat besi perunggu, dan seluruh pelat besi tetap tidak bergerak. Kalau kamu bisa mendapatkannya dari cermin perunggu, kamu bagus, hehe, ejek monster berwajah babi. Luo Zeng mencoba beberapa kali dalam diam, tetapi hanya bisa memilih untuk menyerah, duduk diam di satu sisi, melihat lubang cahaya di tengah lembah, wajahnya sedih untuk sementara waktu. Feng Ge masih terkubur di ruangan gelap di bawah makam, jika tidak ada kecelakaan, jiwanya mungkin telah ditelan oleh bayangan putih itu. Ruangan gelap di bawah makam, kepompong cahaya putih tergantung di dalamnya. Kepompong ringan ini membungkus Feng Ge lapis demi lapis. Kira-kira setiap 10 napas, kepompong ringan dapat diamati berdenyut dengan mata terbuka. Boom! Saat kepompong cahaya putih berdenyut, seluruh ruangan gelap juga sedikit bergetar. Di dinding ruangan gelap, pembuluh darah di tanah, potongan-potongan daging perlahan menonjol, seolah-olah memiliki kehidupan, dan menyatu menuju kepompong cahaya putih. Boom! Setelah ratusan pukulan, beberapa pembuluh darah menempel pada kepompong cahaya putih, dan potongan-potongan daging mengikuti di belakang, terus memadat, perlahan-lahan terbentuk. Luo Zeng secara alami tidak tahu bahwa perubahan aneh seperti itu terjadi di bawah kamar gelap. Setelah menunggu di tempat selama beberapa jam, dia merasa bahwa cahaya di area gelap meredup, dan monster berwajah babi di dekatnya secara bertahap jatuh ke dalam kegelapan, dan efek buah kegelapan akan segera menghilang. Apakah kamu akan menggunakanku sebagai umpan? Luo Zeng bertanya pada monster berwajah babi yang menjaganya. Tentu saja, hei, kata monster berwajah babi sambil tersenyum. Saya khawatir sudah terlambat untuk menjadi umpan, dan saya akan menghilang di medan gelap ini, dan efek buah kegelapan akan segera menghilang, kata Luo Zeng. Mendengar kata-kata Luo Zeng, monster berwajah babi itu juga sedikit terkejut. Mereka telah mengabaikan poin ini, Luo Zeng adalah makhluk di luar medan gelap, ketika efek buah kegelapan menghilang, tubuh Luo Zeng akan langsung dimusnahkan oleh medan gelap. Monster berwajah babi melaporkan kejadian itu, dan beberapa monster berwajah babi meninggalkan lembah. Luo Zeng hanya merasa bahwa lingkungan semakin gelap dan gelap, suara monster berwajah babi itu menjadi lebih lemah, dan ada sedikit rasa sakit di permukaan tubuh, yang merupakan area gelap yang merusak dirinya sendiri. Untungnya, buah kegelapan tidak jarang di medan gelap, setelah setengah jam, monster berwajah babi berbalik dan memasukkan buah kegelapan ke mulut Luo Zeng. Saat kekuatan buah kegelapan menyebar di tubuh Luo Zeng, kegelapan absolut berangsur-angsur memudar, dan pemandangan di sekitarnya kembali normal. Jika aku jadi kamu, aku pasti tidak akan memakan buah kegelapan ini, kata monster berwajah babi yang menjaga Luo Zeng dengan maksud yang dalam. Luo Zeng bertanya dengan aneh mengapa. Tanda tanya. Ditelan oleh kegelapan sampai mati jauh lebih baik daripada mati sebagai umpan,
monster berwajah babi itu tertawa. Luo Zeng mengangkat bahunya dan menemukan bahwa pelat besi perunggu ditekan di pundaknya, dan dia bahkan tidak bisa melakukan gerakan sederhana ini. Tidak peduli situasi apa yang dia hadapi, Luo Zeng tidak pernah melepaskan instingnya untuk bertahan hidup, jadi dia secara alami tidak akan mengambil hati ini, belum lagi dia tidak punya pilihan sama sekali sekarang. 4 jam kemudian, monster berwajah babi itu memakan buah kegelapan lagi. Kemudian tentakel di gua segitiga itu keluar satu demi satu. Baru pada saat itulah Luo Zeng melihat gambar lengkap tentakel ini. Di atas tentakel, ada kepala bundar. Makhluk semacam ini agak mirip gurita, tetapi jumlah tentakelnya jauh lebih banyak daripada gurita yang bulat itu. Kepalanya juga tidak mulus, ditutupi kerutan. Kekuatan monster berwajah babi belum tentu kuat. Secara individual, itu tidak sebaik monkey hitam itu, tetapi gurita itu bahkan lebih kuat. Mengapa kedua makhluk ini hidup berdampingan, dan gurita masih mematuhi perintah dari monster berwajah babi? Luo Zeng berpikir sendiri. Makhluk bersimbiosis sangat umum, tetapi umumnya dua jenis makhluk hidup bersama karena dapat saling melengkapi. Tapi apa yang dimiliki monster berwajah babi itu? Baik kecerdasan maupun kekuatan tidak menonjol, jadi mengapa mereka bisa memerintah gurita ini? Tapi adegan selanjutnya segera membuat Luo Zeng mengerti. Salah satu gurita merentangkan tentakelnya, melilitkan tali di belakang pelat besi perunggu, menarik Luo Zeng bersama dengan pelat besi, dan memanjat lembah. Di tengah pendakian, gurita merentangkan tentakelnya dan berbelit-belit dengan gurita di bawah. Tentakel setiap gurita panjangnya ratusan kaki, dan ketika tentakel dibentangkan ke kiri dan ke kanan, panjangnya sekitar 200 kaki, terjalin satu persatu, tetapi selalu ada satu gurita yang berkerumun di gua segitiga. Gurita ini tidak bisa benar-benar meninggalkan gua, bahkan jika mereka benar-benar ingin pergi, mereka harus menggunakan cara yang aneh dan merepotkan untuk pergi, dan jangkauan aktivitasnya sangat terbatas. Tidak heran hampir tidak ada makhluk gelap di pegunungan ini. Bahkan jika ada, mereka akan dimusnahkan oleh gurita ini. Gurita ini hanya bisa bergerak, dan banyak hal hanya bisa mengandalkan monster berwajah babi. Ketika Luo Zeng memikirkannya, tali panjang yang terbuat dari gurita ini telah melintasi puncak gunung, dan napas aneh langsung mengalir ke napas Luo Zeng. Di bawah tatapan Luo Zeng, dia melihat kolam hitam yang dikatakan monster berwajah babi. Yang mekar di kolam hitam ini bukanlah air sama sekali, melainkan sejenis lumpur hitam yang lengket. Lumpur hitam ini diam-diam menumpuk di bawah, meski ada angin bertiup, tidak akan membuat gelombang. Swoosh! Gurita menjerat tali dan perlahan menurunkan Luo Zeng, dari puncak gunung ke puncak kolam hitam, dan gurita itu sendiri juga bertindak sebagai bagian dari tali. Ketika Luo Zeng hendak mencapai puncak kolam hitam, gurita dengan ringan melemparkan Luo Zeng ke kolam hitam. Kolam hitam ini sangat kental, dan kebanyakan orang yang berdiri di atas kolam hitam mungkin merasa sulit untuk tenggelam. Tapi Luo Zeng membawa pelat besi perunggu yang berat, dan kecepatan tenggelamnya tidak lambat. Dalam waktu singkat, lumpur hitam yang lengket belum melewati bagian atas kepala Luo Zeng, dan seluruh orang telah tenggelam ke kedalaman kolam hitam. Di rawa hitam, Luo Zeng tidak bisa melihat apa-apa, dia hanya bisa membiarkan dirinya tenggelam. Setelah sekitar sebatang dupa, Luo Zeng merasakan ketegangan di belakangnya, tali batu tulis perunggu telah diakhiri, dan dia berhenti menyelam, hanya tergantung sendirian di kolam hitam, semuanya hanya bisa pasrah. Gudong, gudong. Pada saat ini, serangkaian gelembung tiba-tiba melayang di depan Luo Zeng, dan dia mengerutkan kening, seolah ada sesuatu yang datang. Karena semakin banyak gelembung melayang di depan Luo Zeng merasakan sakit seperti jarum datang dari kakinya, seolah-olah ada sesuatu yang menempel di kakinya. Kaki Luo Zeng terus berjuang, tetapi kebanyakan dari mereka tubuhnya terbungkus pelat perunggu dan besi, dan ruang geraknya terbatas, jadi dia tidak bisa membuang barang-barang itu sama sekali. Semakin keras dia berjuang, semakin banyak hal yang dia tarik, dan setelah beberapa saat Luo Zeng merasa bahwa kaki, tungkai, dan bahkan punggungnya ditutupi oleh benda-benda itu. Apa-apaan ini? Luo Zeng tidak bisa melihat apa-apa, dia hanya bisa menggertakkan giginya dan bertahan, dia mengerti arti dari monster berwajah babi itu. Melempar ke kolam hitam dan tersedot oleh hal-hal tak dikenal ini benar-benar lebih buruk daripada kematian. Pada saat yang sama, Ling Xuang dan yang lainnya juga melihat pemandangan yang sangat menakutkan di tubuh Luo Zeng. Mereka melihat tubuh fisik Luo Zeng dari kaki ke tubuh, dengan lubang bundar kecil muncul satu demi satu, dan bahkan ada lebih banyak hitam di sekitar lubang bundar, jejak korosi. 2960